Samsudin yang permintaan rujuknya ditolak menjadi bingung dan tidak habis pikir. Selama ini Sudarti memperlakukan dirinya seolah mau menerimanya lagi dengan menyuruhnya ini itu dan dituruti semuanya. Bahkan juga dia sempat memberikan uang kepada Sudarti. Namun kenyataannya Samsudin merasa bahwa Sudarti seolah hanya memanfaatkan dan memainkan dia dan malah menolak untuk rujuk dengannya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah yang begitu mengerikan dan membuat merinding, saking sadisnya, terjadi pada tahun 2019 silam. Warga dari Brebes sempat dibuat geger atas peristiwa tragis yang dialami oleh seorang janda pemilik warteg. Dia tewas di dalam kondisi yang begitu mengenaskan di dalam wartegnya sendiri. Dan setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, sungguh mengejutkan dan tidak habis pikir. Ternyata pelakunya adalah mantan suaminya sendiri yang merasa sakit hati dan tidak terima saat korban menolak untuk diajak rujuk kembali. Lantas bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang janda pengusaha warteg di Brebes, Jawa Tengah ditemukan dengan luka memar di bagian kepala di lantai warungnya oleh warga. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Tapi sebelum itu, aku pengen kasih tahu dulu nih sobat. Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren serta murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja cek link produknya di pojok kiri bawah untuk pembelian. Tuntutan hidup sering sekali memaksa seseorang untuk memikul beban berat demi mencukupi kebutuhan keluarga yang sangat dicintai. Hal ini juga dialami oleh Sudarti, seorang janda cantik beranak dua yang harus berjuang seorang diri setelah berpisah dengan suaminya. Entah karena keputusan bercerai atau justru ditinggal pergi untuk selama-lamanya karena meninggal dunia. Yang jelas, dia di saat itu mulai menjadi ibu tunggal. Dan kehidupannya sangat sulit, apalagi jika harus merangkap peran sebagai pencari nafkah bagi keluarganya. Kendati demikian, demi kedua anaknya, Sudarti menjalani dengan ikhlas. Sayangnya, mendapatkan pekerjaan yang layak di desanya bukanlah hal yang mudah. Keterbatasan kesempatan kerja di tengah tingginya biaya hidup membuat Sudarti nekat untuk merantau ke negeri orang untuk menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI, meninggalkan tanah air dan keluarga tercinta demi memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Tahun demi tahun berlalu, Sudarti bekerja keras di negeri orang, jauh dari orang-orang tercinta. Kerinduan terhadap kedua anaknya begitu mendalam, namun dia harus tetap kuat menahannya demi kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Hingga setelah bertahun-tahun mengadu nasib di negara orang, yang mana di saat itu Sudarti juga sudah genap berusia 45 tahun. Dia merasa cukup. Sudarti sudah tidak dapat lagi menahan kerinduan terhadap anak-anaknya. Dengan uang hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, Sudarti kembali ke kota asalnya di Brebes, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Jagapura, Kecamatan Kirsana, dan memutuskan untuk mencari nafkah di desa tersebut saja. Sudarti di saat itu berharap dengan tabungan yang dia miliki, dia bisa memulai usaha kecil di desanya. Lagi pula anak-anaknya kini sudah beranjak dewasa dan mulai bisa mandiri, sehingga yang dia butuhkan hanyalah mencari penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan di masa tuanya. Setelah dia pulang ke desa asalnya, dengan tabungannya selama bekerja sebagai TKI di negara orang, Sudarti memutuskan untuk membangun usaha warteg yang berada di Desa Jagapura, Kecamatan Kirsana, Brebes, Jawa Tengah. Warteg tersebut dia beri nama Warteg Susi. Untuk menjalani usaha wartegnya tersebut, Sudarti juga membayar asisten untuk membantunya. Tak disangka, usaha warteg yang dia rintis semakin berkembang dan kian ramai dikunjungi oleh pelanggan. Semakin hari semakin banyak orang yang datang untuk menikmati makanan di wartegnya, membuat Sudarti merasa bersyukur karena keputusan yang dia ambil untuk kembali ke desa dan membangun usahanya sendiri ternyata membuahkan hasil yang manis.
Selain itu, Sudarti yang baru pulang setelah bertahun-tahun bekerja sebagai TKI tidak hanya mendapatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik, tapi juga kembali menemukan cinta setelah sekian lama dia menjanda. Ada seorang pria yang mampu mengisi hatinya yang sebelumnya telah lama kosong. Pria tersebut merupakan tetangganya sendiri, yaitu seorang pria yang usianya hanya setahun saja lebih muda dari Sudarti, yang berusia 44 tahun bernama Samsudin. Samsudin ini juga rupanya merupakan seorang pria yang sudah lama menduda, entah apa alasannya. Namun yang jelas diketahui bahwa Samsudin juga sudah dikaruniai anak yang masih kecil dari pernikahan sebelumnya. Samsudin yang sebenarnya hanya seorang pekerja serabutan dan dia sering menjadi pekerja bangunan panggilan biasa, mengaku kepada Sudarti bahwa dia adalah pekerja proyek dengan penghasilan besar. Hal tersebut dia lakukan untuk bisa menarik perhatian Sudarti dan merebut hatinya. Selain itu, Samsudin juga tidak pernah kehabisan akal untuk mendekati Sudarti dengan kerap datang ke rumahnya, membantu usaha Sudarti dan lain sebagainya, yang ternyata sukses membuat Sudarti kian luluh dan mau saat diajak untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, tanpa disadari bahwa ada niat lain dari Samsudin ketika ingin menikahi Sudarti, yaitu untuk kemudahan dalam hidup alias ingin menumpang hidup. Mereka berdua pun akhirnya berniat untuk menikah. Mereka juga meminta restu kepada keluarga masing-masing, termasuk kepada orang tua Samsudin. Yang ternyata di saat itu orang tua Samsudin justru menentang pernikahan mereka, karena sang ibu yang sudah tahu akal bulus dari putranya yang tidak mampu berperan sebagai kepala keluarga. Karena anak-anaknya saja ditelantarkan, yang selama ini mengurus adalah ibunya. Namun, seolah tersihir oleh cinta Samsudin, Sudarti tidak memperdulikan peringatan ibu dari Samsudin. Sudarti tetap bersikeras ingin melanjutkan rencana pernikahan dan meyakini bahwa Samsudin adalah pria yang tulus mencintainya dan akan menjadi pasangan hidup yang baik. Hingga akhirnya keduanya pun nekat untuk benar-benar melangsungkan pernikahan. Mereka resmi menjadi sepasang suami istri. Sudarti yang sebelumnya tidak mengindahkan peringatan dari ibu Samsudin, saat ini mulai menyadari setelah mereka menikah dan hidup bersama, ternyata kedok Samsudin juga mulai terbongkar. Dia bukanlah pekerja proyek yang menghasilkan uang, tetapi hanyalah pekerja serabutan alias pekerja bangunan panggilan biasa. Penghasilannya sebagai pekerja serabutan sangat jauh dari cukup, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu pun jika sedang ada panggilan. Jika tidak, Samsudin hanya menganggur dan membuat Sudarti mulai merasakan beban yang semakin berat dalam pernikahannya. Meskipun Sudarti punya usaha warteg yang masih bisa mereka jadikan sumber uang, namun Sudarti yang berpikir panjang tentunya merasa tidak bisa menggantungkan nasib mereka hanya pada usaha warteg saja. Di dalam penyesalan yang mulai menghantui Sudarti, Sudarti merasa jika suaminya tidak bisa menafkahinya. Untuk apa dia menikah dengan suaminya tersebut? Apakah hanya untuk semakin menambah beban kehidupannya saja? Kendati demikian, Sudarti tidak memungkiri jika dia mencintai Samsudin dan tetap ingin bersama suaminya tersebut. Agar suaminya tidak terus-menerus menganggur dan bergantung kepadanya, Sudarti pun diam-diam membantu mencarikan pekerjaan untuk Samsudin. Dan akhirnya, Samsudin bisa mendapatkan pekerjaan baru sebagai buruh pabrik garmen yang berada di dekat wartegnya. Setelah bekerja di pabrik garmen, Samsudin pun sudah punya penghasilan yang cukup. Namun, rupanya, Sudarti pun sering sekali tidak diberikan nafkah oleh Samsudin. Sekalinya mendapatkan uang, itu pun harus diminta terlebih dahulu. Jika tidak diminta, Samsudin seolah enggan memberikan sedikit pun hasil kerjanya. Dan ternyata jumlah uang yang akhirnya dia berikan sangat sedikit, jauh dari cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Atas kelakuan suaminya tersebut, Sudarti kerap sekali protes. Namun protesnya malah dianggap suatu hal yang menjengkelkan yang membuat Samsudin sangat emosi. Samsudin yang kesal lantas pulang ke rumah orang tuanya, bertemu dengan ibunya dan menceritakan keluh kesah sambil memberikan uang sebesar 1,3 juta rupiah untuk kebutuhan hidup anak-anaknya yang diurus oleh sang ibu. Kendati demikian, sang ibu tidak sudi menerima uang tersebut dan menyarankan putranya untuk bercerai saja dengan Sudarti, karena sang ibu juga sudah muak mendapati jika rumah tangga putranya selalu ribut-ribut. Uang yang tadinya diberikan kepada ibunya pun disarankan oleh sang ibu untuk digunakan dalam mengurus perceraian. Di dalam luapan emosinya, Samsudin yang menyetujui saran sang ibu lalu menghampiri Sudarti dan melayangkan perceraian kepada Sudarti. Sudarti yang selama ini berusaha dengan ikhlas menerima segala kekurangan suaminya, justru harus menelan pil pahit ketika Samsudin memutuskan untuk menceraikannya. Merasa kesal dan tidak terima, Sudarti yang masih mencoba mempertahankan pernikahan mereka, namun Samsudin yang sudah bulat dengan keputusannya,
tetap bersikeras untuk berpisah. Uang yang sebesar 1,3 juta rupiah yang tadinya diserahkan kepada sang ibu dikembalikan lagi dan diserahkan kepada Sudarti, yang kemudian digenapkan menjadi 1,5 juta rupiah oleh Samsudin untuk mengurus proses perceraian, yang mana pada akhirnya keduanya resmi memasuki proses perceraian di pengadilan agama setempat. Beberapa waktu kemudian, saat emosi Samsudin mulai mereda, kerinduannya terhadap istri membuat Samsudin merasa menyesal dan meminta maaf kepada Sudarti. Sudarti yang sebelumnya sudah pernah bercerai dan tidak ingin gagal lagi dalam pernikahan, juga berusaha untuk mencoba lagi mempertahankan pernikahannya dengan Samsudin. Kendati demikian, atas rencana keduanya, ibunya Samsudin benar-benar menentang, hingga sampailah Sudarti pada batas kesabarannya. Sudarti yang menganggap jika hubungan mereka juga tidak pernah direstui sang ibu, merasa sangat lelah dan memutuskan untuk melanjutkan perceraiannya saja dengan Samsudin. Lagi pula, selama hidup dengan Samsudin, Samsudin juga tidak menghargainya dan seolah hanya memanfaatkan dia. Hingga tibalah pada hari Jumat tanggal 4 Januari tahun 2019, keduanya resmi bercerai dan waktu terus berlalu. Setelah perceraian, sekitar 1 bulan kemudian, Samsudin benar-benar menyesal atas keputusannya. Tidak lain karena setelah bercerai dengan Sudarti, tidak ada lagi yang mengurusnya, tidak ada lagi yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan di tengah situasi yang sulit, Samsudin yang menyesal mencoba untuk kembali mendekati Sudarti dan berharap Sudarti mau menerimanya lagi. Sudarti yang di saat itu sadar jika dia kembali didekati dan diberikan banyak perhatian oleh Samsudin. Dia tidak menolaknya. Sudarti justru senang jika sang mantan suami masih berbaik hati padanya, karena Sudarti tidak ingin bermusuhan dengan siapapun, termasuk dengan mantan suaminya tersebut. Meski sebelumnya masalah mereka cukup membuat Sudarti merasa terluka, Sudarti kemudian menerima permintaan maaf dari sang suami. Namun jika harus rujuk, Sudarti sudah trauma. Dia tidak ingin gagal lagi dalam pernikahan dan memutuskan untuk tidak mau menikah dengan siapapun. Dia memilih untuk ingin hidup sendirian saja. Setiap harinya, Samsudin yang benar-benar ingin kembali pada Sudarti memberikan perhatian yang tidak sudah-sudah, termasuk memberikan uang untuk tambahan modal usaha warteg. Saat Sudarti menyuruhnya melakukan ini itu, semua dituruti oleh Samsudin, yang tanpa Sudarti sadari membuat Samsudin merasa jika Sudarti sudah mau membuka hatinya lagi untuk kembali menerimanya di kehidupan Sudarti. Atas kepercayaan diri tersebut, Samsudin kemudian menghubungi Sudarti dan menyatakan kepada Sudarti atas niatnya dia ingin kembali rujuk, yang membuat Sudarti di saat itu sebenarnya sudah menyangka, namun tekadnya sudah bulat. Sudarti yang tidak ingin gagal lagi dalam pernikahan dan ingin hidup sendiri, dia menolak untuk kembali rujuk. Samsudin yang permintaan rujuknya ditolak menjadi bingung dan tidak habis pikir. Selama ini Sudarti memperlakukan dirinya seolah mau menerimanya lagi dengan menyuruhnya ini itu dan dituruti semuanya. Bahkan juga dia sempat memberikan uang kepada Sudarti. Namun kenyataannya Samsudin merasa bahwa Sudarti seolah hanya memanfaatkan dan memainkan dia dan malah menolak untuk rujuk dengannya. Samsudin benar-benar merasa kecewa. Dia tidak terima dengan keputusan Sudarti. Semakin dia memikirkan Sudarti yang tidak mau menerimanya kembali, semakin mendidih pula emosinya. Samsudin yang di saat itu sudah terlanjur sakit hati, lalu berniat ingin protes dan melampiaskan amarahnya kepada Sudarti. Untuk itu, pada hari Kamis tanggal 4 April tahun 2019, pagi-pagi buta sekitar pukul 4, dia datang ke warteg milik Sudarti. Karena dia tahu biasanya Sudarti di jam-jam tersebut sudah di warung, mungkin untuk menyiapkan lauk pauk untuk kemudian dijual. Samsudin di saat itu datang ke warteg milik Sudarti menggunakan sepeda motornya. Saat sampai di warteg milik Sudarti, Samsudin langsung memarkirkan sepeda motornya agar kedatangannya tidak dicurigai. Sebelum masuk ke dalam warteg dan menemui Sudarti, Samsudin yang melihat terpal kemudian menggunakan terpal tersebut untuk menutupi motornya. Setelah itu barulah Samsudin masuk ke dalam warteg dan mencari keberadaan Sudarti. Dan benar saja, dugaan dari Samsudin, ada Sudarti di dalam warteg. Mendapati keberadaan Sudarti, emosi Samsudin seketika meluap begitu saja, yang kemudian meledak dan melampiaskannya kepada Sudarti dengan menumpahkan segala sakit hati dan rasa kecewanya karena dia sudah ditolak. Hingga keduanya pun terlibat di dalam percekcokan yang sengit. Di tengah-tengah cekcok tersebut, rasa sakit hati dan kekecewaan Samsudin terhadap Sudarti semakin mendalam. Emosinya begitu meledak-ledak hingga Samsudin yang benar-benar sudah tidak tahan lagi, lalu melakukan sebuah tindakan yang nekat dan di luar batas. Samsudin dengan cepat melayangkan sebuah pukulan keras ke bagian kepala belakang Sudarti, yang membuat Sudarti di saat itu seketika pusing dan mulai oleng. Pandangannya kabur seiring rasa sakit yang begitu menusuk di kepala belakangnya. Setelah itu, tindakan Samsudin pun semakin brutal. Di tengah-tengah ketidakberdayaan Sudarti yang sedang menahan pusing, Samsudin
malah meraih leher Sudarti yang kemudian dengan begitu kuatnya dia mencengkram leher Sudarti sampai Sudarti mulai kehabisan nafas. Saat mendapati dirinya hampir tidak bisa bernafas sama sekali, Sudarti mencoba melawan dengan berusaha melepas cengkraman tersebut. Namun, usaha yang Sudarti lakukan untuk selamat dari maut tidak membuahkan hasil. Karena yang ada, Sudarti malah dibuat benar-benar tidak bisa bernafas dengan semakin kuatnya Samsudin mencengkram lehernya. Samsudin yang benar-benar kesetanan di saat itu ternyata masih belum puas saat ia melihat ke sekitar dan menemukan sebuah golok yang biasa dia gunakan di warung untuk memotong es. Samsudin lalu melepaskan cengkramannya dan membuat Sudarti jatuh tidak berdaya ke lantai. Baru setelah itu, Samsudin yang mengambil golok tersebut kemudian dengan sadisnya menggunakan gagang golok untuk memberikan hantaman yang begitu keras ke arah kepala Sudarti. Sampai-sampai Sudarti tidak bisa bergerak. Sudarti yang seketika sekarat dan hanya dalam waktu singkat tewas dengan cara yang mengenaskan. Aksi yang benar-benar keji dilakukan oleh mantan suaminya sendiri. Samsudin yang menyadari jika Sudarti sudah tidak bergerak sama sekali seketika dirundung kepanikan karena menyadari bahwa aksinya sudah sangat kelewatan. Samsudin yang panik memutuskan untuk cepat-cepat melarikan diri. Dan sebelum dia melarikan diri, agar tubuh Sudarti sedikit tersembunyi, dia sempat menyeret tubuh tersebut tepat di belakang pintu warung. Setelah itu, barulah dia pergi meninggalkan warteg tersebut. Samsudin di saat itu diketahui kabur ke kota Surakarta, Jawa Tengah. Di dalam kepanikan yang memburu dirinya, Samsudin berharap tidak seorang pun menyadari keberadaannya di warteg Sudarti sebelumnya. Dan agar dia tidak dicurigai terlibat di dalam situasi tersebut, dia berusaha sebisa mungkin menutupi jejak-jejaknya. Kendati demikian, yang namanya kejahatan tidak akan ada yang berjalan mulus. Karena rupanya di saat itu ada warga yang sempat melihat Samsudin keluar dari warteg milik Sudarti dan dengan cepat kabur menggunakan sepeda motornya. Selain itu, sebelumnya juga saat Samsudin memarkirkan sepeda motornya yang ditutupi dengan terpal di depan warteg, ada seorang warga yang bernama Rofik tengah melintas di depan warteg milik Sudarti. Rofik yang penasaran dengan sepeda motor di depan warteg tersebut kemudian sempat membuka terpal itu, yang rupanya motor itu adalah motor milik Samsudin. Karena motor itu milik Samsudin, Rofik tahu bahwa Samsudin, mantan suami Sudarti, memang sering datang dan membantu di warteg milik Sudarti. Dengan pemikiran tersebut, Rofik kemudian memutuskan untuk berlalu begitu saja. Sementara itu, tidak lama kemudian, asisten Sudarti di warteg yang bernama Winda datang untuk siap-siap bekerja membantu Sudarti. Saat dia memasuki warteg, Winda sangat terkejut ketika dia melihat bosnya, yaitu Sudarti, sudah dalam kondisi terkapar tidak berdaya di belakang pintu warung. Winda pun kemudian berteriak sejadi-jadinya, yang kemudian suara teriakannya terdengar oleh Rofik. Rofik kemudian spontan berlari menuju ke warteg milik Sudarti setelah menyadari ada suara histeris yang berteriak. Rofik yang masuk ke dalam warteg sangat kaget. Di saat itu dia mendapati Winda, asisten di warteg tersebut, sedang histeris menangis meratapi jasad Sudarti. Di tengah-tengah kepanikan tersebut, Rofik kemudian menengok ke depan warteg yang ternyata motor milik Samsudin sudah tidak ada. Hal itu pun membuat Rofik sangat curiga. Apakah Samsudin di balik semua kejadian yang mengerikan ini? Rofik setelah itu kemudian berlari meminta bantuan warga lain yang mulai berkumpul datang ke warteg setelah mendengar teriakan histeris Winda untuk melaporkan ke polisi. Dan di saat itu, polisi langsung datang ke lokasi kejadian. Di TKP, polisi menemukan Sudarti sudah dalam keadaan yang tidak bernyawa. Dan dari pemeriksaan sementara, polisi menemukan luka di belakang kepala korban yang membuat pihak kepolisian mencurigai jika korban meninggal dunia karena tindakan yang disengaja. Dan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, polisi kemudian membawa jasad korban ke RSUD Brebes. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim laboratorium forensik Polda Jawa Tengah, diketahui bahwa korban meninggal dunia karena mengalami hantaman benda tumpul. Dan untuk mengungkapkan siapa pelakunya, polisi melakukan pemeriksaan lebih mendalam lagi, termasuk dengan meminta keterangan para saksi. Dari beberapa saksi yang dimintai keterangan, polisi mencurigai keterlibatan mantan suami korban, yaitu Samsudin. Salah seorang warga juga mengaku jika dia sempat melihat Samsudin pergi dari warteg milik Sudarti, mengendarai sepeda motor dengan tergesa-gesa, sebelum akhirnya jasad Sudarti ditemukan oleh Winda. Polisi yang mencurigai keterlibatan kuat mantan suami Sudarti lalu mencari keberadaannya untuk dimintai keterangan, yang mana rupanya Samsudin tidak ada di desa setempat, yang berarti di saat itu Samsudin sedang berupaya melarikan diri, dan hal itu pun membuat polisi semakin mencurigai keterlibatan Samsudin. Polisi lalu berusaha segera memburu Samsudin yang melarikan diri, dan setelah 2 hari melakukan pencarian, pelarian Samsudin di Surakarta berhasil dihentikan oleh pihak kepolisian yang segera membekuknya tepat pada hari Sabtu tanggal 6 April tahun 2019 pada waktu dini hari. Samsudin yang dibekuk di saat itu tidak mampu mengelak atas tindakan kejinya terhadap Sudarti,
Sehingga dengan penyesalan, Samsudin mengakui perbuatannya. Samsudin kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Samsudin di saat itu pun juga diminta untuk menunjukkan alat bukti yang dia gunakan untuk menghabisi nyawa Sudarti. Samsudin kemudian memberitahu jika dia menggunakan gagang golok di warteg milik Sudarti sebagai alat untuk menghabisi nyawa Sudarti. Golok tersebut pun juga diamankan sebagai alat bukti. Dan selain itu, Samsudin yang di saat itu dimintai keterangan mengungkapkan motif dari aksinya, yaitu karena korban menolak diajak rujuk dengannya. Samsudin di saat itu juga menceritakan detail kronologinya. Rekonstruksi yang dilakukan pun memperjelas kronologi kejadian yang menewaskan Sudarti. Akibat perbuatannya tersebut, Samsudin terancam dijerat dengan pasal berlapis, di antaranya pasal 338 dan 351 ayat 3 tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan 7 tahun penjara. Sementara itu, sebelumnya jasad Sudarti sudah dimakamkan secara layak oleh keluarga, dan pihak keluarga terutama kedua anak korban merasakan kesedihan yang amat mendalam. Meski mereka harus mengikhlaskan kepergian Sudarti, mereka sebenarnya sangat tidak terima jika ibu mereka pergi begitu saja karena ulah mantan ayah tiri mereka. Marah bercampur sedih, rasanya apa yang pihak keluarga alami seperti mimpi buruk yang sebenarnya mereka harapkan tidak pernah terjadi. Mereka sangat mengutuk perbuatan pelaku, yaitu Samsudin yang telah begitu tega dan keji menghabisi nyawa ibu mereka. Itu dia sobat, kisah dari Sudarti yang harus meregang nyawa di tangan mantan suaminya karena menolak untuk rujuk. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?